Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon penjelasan tentang sabda Nabi yang sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang menurunkan atau menyeret kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Maksudnya penjelasan luasnya minta dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isbal, memanjangkan baju ini bukan untuk kaum wanita. Hadis itu spesial untuk kaum laki-laki. Seorang wanita dalam menarik bajunya sampai tanah adalah bagus, tidak bukan sesuatu aib sehingga sampai tidak terlihat dari bagian tubuhnya. Sehingga kalau seorang wanita ekornya itu sampai menyentuh tanah bukan kekurangan, bukan dilarang. Itu hadis berlaku untuk kaum laki-laki masalah musbil izarahum khuyala. Agar tapi bagaimana yang dikatakan seperti itu, yang Allah tidak akan melihat dan akan dimasukkan dalam neraka ancaman seperti itu, dan itu dimasuk khuyala, disebutkan dalam hadis ada khuyalanya. Khuyala adalah karena sombong. Jadi dalam hal ini memang ada ulama yang langsung tutup poin bagi siapapun dari kaum laki-laki yang menurunkan bajunya di bawah mata kaki, itulah yang terkukuk. Ya jurru thobahu, menurunkan bajunya. Khuyala dengan sombong di bawah mata kaki. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah mengatakan haram, dan tidak salah di saat mereka mengatakan begitu. Memang ada nas-nas yang seperti itu. Akan tapi keharamannya adalah tanpa syarat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat mendengar ancaman seperti itu mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari, inna thawbi yastarhi illam ata'ahadah, bajuku akan turun jika tidak aku pegangi begini ya Rasulullah. Bajunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq turun di bawah mata kaki kalau tidak aku pegang. Dijawab oleh Rasulullah, anta lasta mimman yasna'u lidhalik, atau kama qala Rasul. Hadis Bukhari, engkau bukanlah orang yang menurunkan bajunya khuyala, sombong. Jadi menurut pendapat yang kedua, para ulama mengatakan yang haram adalah sengaja menurunkan bajunya untuk sombong-sombongan. Tapi jika turun begitu saja tanpa ada niat untuk menyombongkan diri, maka tidak termasuk bagian yang dikutuk. Tetapi jelas karena ada nas yang mengatakan dikutuk, biarpun nas itu ada namanya, ada gaitnya. Gait itu adalah ada diikat. Misalnya yang pertama adalah mutlak, tidak ada embel-embelnya khuyala. Sementara ada nas lain lagi dikasih embel-embel khuyala dengan kesombongan. Ada nas lain mengatakan memanjangkan bajunya saja, tidak ada tambahannya sombong. Tapi yang kedua adalah memanjangkan. Maksudnya yang mutlak dibawa kepada muqayyad, yang nggak ada pengikatnya, dia ada pengikatnya. Sehingga menurut pendapat yang kedua adalah tidak sampai derajat haram. Kalau masuk bab makruh, ya bisa saja gitu. Sebab makruh, kenapa? Supaya kita terhindar. Kalau kita katakan makruh, hendaknya kita hindari agar kita tidak menurunkan baju sarung ke bawah mata kaki, agar kita tidak kena kepada pendapat orang yang mengatakan itu adalah haram. Dan hindari untuk menurunkan sarung dari mata kaki. Sebab biarpun bagi yang mengatakan itu tidak haram, tetap itu adalah makruh. Cuman jika anda melihat orang yang menurunkannya, jangan langsung dihantam saja haram, nggak sah sholatnya. Memang ada riwayat-riwayat seperti itu, akan tapi riwayat itu ada dibanding dengan riwayat yang lainnya. Jadi ternyata ada makna kesombongan ini yang disepakati, menurunkan dengan kesombongan, yaitu menurunkan sarungnya sampai ke bawah gaya kemudian capnya BHS di depan nanti, turun di bawah mata kaki, biar gitu ya. Ini ya. Dan kita hal-hal seperti ini memang kurang peduli. Kita itu hal-hal yang sangat diimbau oleh Nabi kurang peduli. Artinya ini mendekati kepada keharaman. Memang kita tidak selalu mencaci itu haram begitu, karena ada ulama yang mengatakan itu adalah derajat makruh. Tapi pun demikian, yuk dinaikkan sedikit, tapi jangan sampai ke tengah betis, nggak ada seninya sudah. Nabi tidak mengajarkan sampai nisful sak, sampai separuh betis kayak orang kebanjiran begitu, bukan juga. Berlebihan itu semuanya. Yang pas saja, yang wajar di atas mata kaki, selesai. Jangan berlebihan. Berlebihan bukan Islam, bukan agama. Tidak ada indah berlebihan. Cingkrang. Siapa yang menyuruh cingkrang? Angkat dari mata kakimu.
Riwayat cingkrang sampai disfilsak bukan riwayat yang benar. Di atas mata kaki selesai, indah, cantik. Ini ada berlebihan biar tampak beda. Rupanya dengan cingkrang sombong masuk bab lagi. Haram sudah, mau apa? Sombong dengan model seperti itu. Sudah begitu mencaci orang lain. Sisi lain memang ada bagian dari kita tidak pernah peduli urusan begini, seorang yang jeluntur ke bawah, sarungan sambil ke sana. Memang ada model gaya. Jadi sudah pakai baju gaya-gayaan bukan niat untuk menutup aurat. Capnya di depan. Semoga Allah menutup aib kita semuanya. Sombong. Apakah tidak ada sombong? Sombong. Tapi kita tidak boleh nilai orang sombong. Ini ada orang pakai BHS capnya di depan gimana? Oh sudah kebiasaan saja. Tidak usah ngomong kita sombong. Maksudnya didik anak-anak ini loh. Tidak usah pakai begitu. Capnya dilipat. Kalau ada orang kelihatan capnya ya mungkin sarungnya memang ada capnya atas bawah, kok gimana lagi? Nggak usah kita repot dan nggak usah dipotong, nggak indah lagi itu cap. Pokoknya kamu jangan sombong, selesai itu saja. Itu kan sarung yang paling susah itu. Cara nyuci salah, ribut sama yang nyuci. Baik, bukan itu saja, bukan orang BS, baju bermerek semuanya. Nggak sadar kalau mati sama mereknya kain kafan, sudah selesai. Jadi seperti itu. Di dalam untuk kaum pria ada dua pendapat, yang satu mengatakan haram dan itu kita hargai pendapat ini, tapi bukan sampai diangkat ke setengah betis. Makanya jangan sampai gara-gara marah kita dengan sekelompok orang yang dikit-dikit mencaci. Ada kan kelompok orang dikit-dikit mencaci, membid'ahkan dan sebagainya, tak taunya apa? Kita merendahkan mereka dengan sunnah Nabi. Jenggot sama cingkrang loh, ini kurang ajar kita dengan sunnah Nabi. Kita marah dengan akidahnya dia, tapi jangan dibawa hal-hal semacam ini. Nabi pakai jenggot, awas macam-macam. Jangan bilang, jangan. Kalau kita kesesatannya dalam urusan ininya, yang sesat saja, jangan dibawa jenggot sama cingkrangnya. Ini kita berlebihan di sini. Bahaya kita itu. Bahkan bisa derajat kafir kalau kita yakini itu kehinaan. Nabi pakai jenggot loh ya. Jangan mengatakan jenggot sama si cingkrang itu. Astagfirullahaladzim. Dan kita melihat, dengar kalimat muncul dari orang-orang yang sepaham dengan kita. Ini adalah sunnah Nabi, ini Nabi jenggot. Kalau saya tidak punya jenggot, jadi tidak bisa diom. Ini memang ada muncul orang berlebihan seperti itu. Jadi ada orang mengangkat dari ini dikatakan udah cingkrang, celana cingkrang, sana cingkrang. Sehingga kadang untuk menilai orang salah lihat celananya cingkrang sama jenggotan. Bukan itu pemikiran akidahnya. Akidahnya mujassimah. Memang orang cingkrang itu memang ada akidahnya mujassimah, bahkan suka mengkafirkan orang lain. Jadi kita salahkan dengan pemikirannya, bukan karena bajunya yang cingkrang, bukan. Kalau harus pilih antara cingkrang dengan turun di bawah mata kaki, tentu pilih cingkrang, biarpun cingkrang nggak indah. Karena tidak ada ancaman cingkrang, cuman nggak indah saja, berlebihan. Paling tidak di atas mata kaki, sewajar yang kita perhatikan ya, atas mata kaki. Awas, hati-hati. Wahai kaum ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sufiyah, jangan gara-gara nggak cocok orang anti tawasul itu lalu kita mengatakan dasar jenggot. Astagfirullah. Kadang kita ngenes, berarti kita tidak ngerti sunnah Nabi. Pantesan kita dibilang ahli bid'ah, karena kita tidak ngerti sunnah. Tapi tolonglah jenggotnya yang beradab. Kalau anda mau menyara jenggot yang beradab. Gobtoh, qadrul gobtoh ini, bukan bikin sarang laba-laba, sarang apa, kelabang yang ganteng, yang bersih. Kebayang bagaimana jenggotnya Nabi SAW. Baik, itu saja ya. Jadi meninggikan di atas, menurunkan di bawah mata kaki, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan haram, pendapat yang kedua adalah banyak ulama-ulama mengatakan tidak sampai derajat haram, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri bertanya kepada Nabi karena bajunya turun, lalu berkata, inna thawbi astarhi ilam ata ahadah, bajuku akan turun ya Rasulullah jika tidak aku pegangi. Maka Nabi mengatakan, anta lailasta mimman yasna'u dzalik, kau bukanlah orang yang berbuat untuk sombong. Jadi gak apa-apa wahai Abu Bakar, karena memang bajumu dibuat seperti itu, dipotong juga susah, dilipat tidak menarik, karena sudah terlanjur jadi kayak begitu, ya sudah. Tapi nanti kalau buat lagi tolong diangkat lagi ya di atas mata kaki. Seperti itu nasihat bersama. Ibu-ibu bebas, gak ada. Ibu-ibu panjang. Setelah Anda menyaksikan video ini,
jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.